Hai pemirsa, apa kabar? Kembali kita bersua di acara Jejak Dewan. Satu acara yang menjadi jembatan luar biasa bagi warga yang ada di kota Yogyakarta bersama dengan teman-teman anggota Dewan kita, DPRD Kota Yogyakarta. Dan kali ini saya berada di Gedong Kuning, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Saya akan melihat-lihat seperti apa teman-teman di sini dalam berjuang, tentu saja memperjuangkan apa saja yang kemudian menjadi sesuatu yang diinginkan, terutama kaitannya dengan Kamtipmas. Ikuti langkah indah, yuk tentu di Jejak Dewan. Loh, ini malah ketemu Mas Dewan-dewannya di sini. Udah selesai sholatnya? Berarti boleh salaman. Boleh salaman. Apa kabar Mas Daru? Apa kabar Mas Andra? Alhamdulillah baik. Iya, barusan sholat di sini ya. Ini saya lagi sama teman-teman Jejak Dewan, jadi ngajakin masyarakat yang nonton acara ini untuk bisa melihatlah seperti apa kondisi kampung-kampung di kota Yogyakarta ini. Nah, Kulon Nuwun tuh ini, saya Kulon Nuwun di Gedong Kuning, J. Ini tempat di mana panjenengan juga selalu memperhatikan masyarakat di sini. Katanya kan kemarin-kemarin sempat ada kejadian ya kaitannya dengan Kamtipmas. Pencurian. Pencurian ya. Nah, ada pencurian. Nah, kan terus apa kemudian yang dilakukan Dewan ya, transportanya seperti apa untuk masyarakat. Nanti juga sekaligus mungkin saya bisa dikenalin sama salah satu warga di sini ya. Boleh. Supaya nanti kalau mereka punya aspirasi apa bisa tersampaikan ke panjenengan. Dan kalau sampai ke panjenengan, teman-teman di Jejak Dewan juga bisa tahu gitu. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Saya ganggu ya waktunya ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh kita ke tempat satu warga gitu? Ya, boleh ya. Oke. Monggo. Ya, baik. Ya Mbak, nanti ketemu warga sekaligus yang ini kanggonan CCTV. Oh baik, senang banget tuh kalau ketemu. Wih. Nah ini Mas Begi. Ya. Oh Mas Begi. Halo Mas Begi, saya Indah Mas Begi. Iya dari Jejak Dewan. Ya kan? Ya, oke. Ya Mas Begi, tadi kan saya kan sudah pinagih dua dewan kita yang luar biasa ini. Katanya kan di sini kan ada sesuatu yang erat kaitannya dengan Kamtipmas. Kamtipmas betul. Tadi juga pengajikan soal CCTV dan sebagainya. Ya. Kan saya kalau sama teman-teman pemirsa kan bukan hanya pengen dengar dari Mas Dewannya tapi dari masyarakatnya ya toh Mas? Ya, sekarang makanya ketemu sama Mas BG di sini. Mas BG warga sini? Asli warga sini. Asli sini ya. Dan kebetulan keamanan khusus di RW 5 sini. Oh, keamanan jenengan. Perangkat kampung lah. Perangkat kampung. Gimana kebutuhan CCTV-nya seperti apa? Ini sementara untuk kebutuhan CCTV. Ya. Kemarin dari kelurahan itu baru dapat jatah 3. Sedangkan di sini ada beberapa dari kampung RW 5 khususnya itu ada 27 gang yang perlu dipasang CCTV yang rawan. 27 gang baru dapat 3? Iya. Oh iya, masih jauh termasuk ya? Ini baru dapat 3, salah satunya ini. Oh di sini ada nih? Ya, ini ada satu. Akses masuk khusus di RT 15. Dari RT 15 akses masuknya sini, keluar masuk sini. Kebetulan dipasang di tempat saya, kebetulan ini rumah saya, kediaman saya sini. Terus untuk mantau ke areal jalan gang masuk ke RT 14. Dan RT 2 lainnya 15. Ada di? Yang 2 di tengah, terus satunya itu di RT 16. Oh iya, oke. Tapi kalau bicara soal keamanan, CCTV perlu banget di sini? Sangat perlu. Contohnya kemarin itu ada kasus pencurian burung. Dalam 1 bulan itu 2 kali. Ya, 2 kali Mbak? 2 kali. Ya, burung lomba itu. Iya, itu. Oke. Dan itu belum lama dari ini? Belum, sebulanan ini. Sebulan ini. Tidak tertangkap? Belum, sampai belum tertangkap. Artinya ada kejadian, dan itu kemudian dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Iya. Oh, badhe matur nuwun apa kalian Mas Dewan? Bantuan CCTV lagi atau? Kami mewakili kampung khususnya RW 5 untuk akses CCTV kalau bisa ditambah lagi. Karena dari gang 27 gang itu ya minim separuh lah atau seberapa yang nanti kita cari yang dianggap ramai lah untuk akses lalu lintasnya. Dengan kejadian kemarin itu kan buat pembelajaran kami sebagai pengurus kampung kan, khusus RW 5 ini sangat meresahkan sekali gitu. Pencurian seperti itu. Nah sedangkan ini kalau bisa ini kan dari kelurahan itu kan diakses
melalui kelurahan saja. Oh, jadi yang bisa nonton ya layar bisa itu? ngontrol dari kelurahan. Jadi cuman bisa dilihat dari sana gitu. Ya. Dari Jadi kelurahan. jenengan nggak bisa mantau itu. Tidak bisa. Harapan saya kalau bisa itu nanti semisal ditambah lagi perangkat-perangkat khususnya kampung ini, pengurus kampung bisa untuk memantau gitu. Bisa ngakses. Bisa ngakses langsung. CCTV ini kan kajian lama oleh Bapeda periode sebelum 2024. CCTV pengadaan CCTV ini satu kelurahan 32 titik. Per kelurahan rata. Mau kelurahannya itu luas, mau kelurahannya itu sempit, Ya, pokoknya dimanapun. 32 titik. Nah, yang bikin kajian bukan Kominfo, Bapeda. Nah, saat itu terus nanti terkait spek dan sebagainya perangkat CCTV-nya ini Kominfo yang draft. Jadi sesuai dengan spek yang seperti ini. Nah, ini kan sebelum membantu untuk pra kejadian dan pasca kejadian. Kalau pasca kejadian sangat membantu teman-teman aparat kepolisian untuk nanti bisa akses CCTV ini. Ya, mendeteksi. Iya, kalau pra ya meden-meden itu tadi yang gambar dan diroto anu wono CCTV ini. Siapa tahu di titik sana ketahuan gitu ya. Sangat penting sebenarnya. Membantulah ke masyarakat. Iya. Artinya juga terkait dengan CCTV ini memang masyarakat itu menginginkannya supaya bisa diakses juga begitu. Ya tadi Mas Bege juga menyampaikan sebagai perangkat kampung kan supaya karena nggak bisa lihat sendiri ya mungkin juga mengusulkan toh Mas Bege untuk bisa mengakses itu kan. Dilalah pas jalan-jalan ketemu Mas Bege. Nah, jadi senang ya. Ini fungsinya juga acara Jejak Dewan itu sebetulnya kan bagaimana menjembatani antara kepentingan warga atau aspirasi masyarakat langsung didengar oleh Mas Dewan dan insya Allah besok akan ditindaklanjuti. Pasti ada langkah-langkah ya. Ada langkah-langkah. Nah, saya yakin dan percaya bahwa wakil rakyat ini kan juga ujung-ujungnya nanti untuk memakmurkan kesejahteranya masyarakat kita. Nah, kalau Kamtibmas ya mudah-mudahan di sini menjadi lebih aman. Oke, Mas Dewan, ini kan kota itu kan kampung-kampung ya dan jalan-jalan sebetulnya relatifly tidak terlalu besar, cuman kan juga rame. Kemudian juga kalau kita lihat dari warga, orang kalau misalnya mau logika, kampungnya lah rengket-rengket toh, harusnya kan mikir, gambar ini mikir ya. Tapi ternyata juga karena kesibukan, karena harus bekerja dan sebagainya, sehingga itu juga bisa memungkinkan peluang-peluang kejahatan itu timbul di sini. Apalagi tadi kelitih itu istilahnya sekarang kejahatan jalanan, gitu ya, kejahatan jalanan bisa saja masuk di sini. Nah, kalau urusannya dengan CCTV dan lain-lain, ini kalau yang untuk kampung, untuk RW, kelurahan itu speknya beda nggak Mas biasanya? Sama Mbak. Semua sama. Jadi memang nanti leading sektornya itu ada di Kominfo. Kominfo itu menentukan spek. Jadi jangan asal beli CCTV yang ecek-ecek atau yang hanya untuk rumah. Itu beda. Ini CCTV ini kan ada spek khusus. Terus harganya juga di atas harga rata-rata yang dipasang di rumahan itu. Dan bisa nanti mendeteksi misal ini diambil oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian ngambil CCTV seperti ini manfaat dia bermanfaat. Ada rekamannya, nggak mungkin kemudian tiba-tiba hilang. Pemasangannya pun ditentukan Mbak, ini ngadepnya ke sana karena ini akses jalan yang keluar masuk ini seperti itu. Jadi memang kajian dari teman-teman Bapeda itu sudah lengkap terkait arah CCTV-nya. Teman-teman Kominfo memberi masukan ini spek CCTV-nya. Iya seperti itu. Tinggal nanti pengadaannya anggarannya di kelurahan. Iya. Kemarin per kelurahan 32 titik. Itu nggih pun akeh gitu, Mbak. Anggaran perawatannya pun ada ini, Mbak. Oh, ada. Ada. Jadi terus to be continue, nanti dicek oleh pemerintahan bahwa kalau misalkan mati ya kita ganti. Kalau misalkan yang bertanggung jawab siapa itu untuk perawatan dan untuk sampai dengan penggantian? Kelurahan. Oh, kelurahan. Iya, kelurahan. Oh, mungkin itu ya kenapa kemudian monitornya ada di sana. Sebenarnya bukan masalah itu. Kemarin sempat kita mengusulkan, tapi dari teman-teman itu memang karena ini CCTV bersifat milik pemerintah loh Mbak. Yang beli kan pemerintah Indonesia. Maka yang bisa ngakses juga pemerintah. Dan kali ini pemerintah kelurahan. Tapi efektivitasnya misalkan CCTV ini malam ada kejadian di sini. Ya toh Mas Bege. Ada kejadian malam itu juga. Nah terus kita dengan teman-teman kepolisian mau ngakses melayuni neng di le manu maling mau. Niki kelurahan bunyi tutup Mbak. Le dodok sinten. Kudu esuk-esuk kan. Kudu esuk-esuk malingnya bablaskan Surabaya. Kalau kemudian nanti jawabnya kan bisa aparat kelurahan kemudian ditelepon dan on the spot langsung datang kan bisa sebetulnya. Cuman itu perlu proses yang jauh lebih lambat dibandingkan ketika aparat keamanan di sini sendiri bisa lihat.
Anda setuju berdua kalau misalnya teman-teman bisa lihat sendiri? Sangat setuju. Sebenarnya juga ngenteng-ngentengi kelurahan toh. Iya. Daripada bengi-bengi digugah turu mengat didelok CCTV ini. Omahe sanden rak ya adoh banget toh, Mbak. Ini Kamanungsan loh. Iya toh. Tapi orang guyu ya. Ya ngentengi penegak hukum juga, Mbak. Kan Iya, begitu. iya, oke. Yang penting bisa diakses kan oleh masyarakat. Apalagi kan perangkat di kampung ini kan adalah orang yang pertama untuk bagaimana caranya mensosialisasikan ke masyarakat juga. Nah, kalau bisa mengakses itu kan lebih baik. Oke, baiklah. Kan begitu. Niki warga di sini banyak, Mas? Kampung ini, RW Panjenengan di sini? Artinya Banyak sekali. Banyak ya? Padat. Lengkap ya? Sangat Dan padat. satu rumah bisa banyak orang? Ya rata-rata satu rumah itu ada 2-3 kakak. Oh. Iya. bukan orang loh, Kakak. Kakak misalnya 2 atau Ya, 3, tinggal 4 orang. balik aja. Oh, berarti rangkap sebetulnya. Ya. RW ini itu pemekaran RT, Mbak. Oh. Jadi kemarin betul. awalnya 3 RT. 3 RT jadi Jadi tambah 2 RT. 5. Jadi 5 Terus RT. dipekalkan jadi ini RW-nya. Oh iya, oke. Pak BG gimana? Sudah plong? Sudah usul sama Mas Dewan? Alhamdulillah, Di sudah. jejak Dewan ini? Sudah Sudah ya? terrealisasi. Plong lagi kalau udah terrealisasi, Ya. Mbak. Ya, oke. Usulnya. Kan baru usulan Sekarang dulu. tanya, targetnya kapan kira-kira ya bisa di eksekusi ini? Gitu. Kalau nanti 2026 ini nanti bisa masuk kajian, karena ini kajian sudah diusulkan kemarin. Oke. Kalau kajian sudah clear, Bapeda pengadaan di perubahan 2026. Bisa diadakan. Bisa. Oh. Pengadaan 2026. Oh, oke. Ya, yang penting Baru, ada Mbak. kajiannya dulu. Ya, kajian dulu. Ya. Baru Supaya kemudian. nggak terjadi masalah hukum di Ya. kemudian hari. Oke, jadi beliau berdua mau untuk memberikan itu, mengusahakan, ya, terima tapi kasih. on the track ya. Ya, Jadi betul. memang harus ada kajiannya dulu. Sesuai dengan kalau bisa masuk di regulasinya. perubahan, supaya semuanya aman. Aman. Jangan sampai maksud baik dari beliau berdua dan kawan-kawan yang lain, justru nanti ada perkara di Betul. belakang. Iya. Ya sekarang aman ke CCTV-nya manual ya, dengan Ya, di sini Kantongan. tuh Tapi Siskamer memang- juga ada kok. sudah punya ya. Rencana memang ada penambahan juga, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi beberapa kali kita diserap aspirasi masyarakat, kita kegiatan reses juga banyak yang mengusulkan itu. Bukan hanya di sini. Iya, tidak hanya di sini. Ya. Oke. Sehingga itu menjadi pokok pikiran kami juga untuk menambahkan CCTV ini. Oke. Tidak hanya di kampung Gedong Kuning saja, tapi di seluruh kota Yogyakarta. Ya, Ternyata ini sudah jadi menangkap Iya. yang sama, usulan yang sama. Baiklah, ini termasuk juga berarti informasi untuk siapapun masyarakat yang sekarang ini sedang nonton acara ini gitu. Jadi jangan ngiri sama Pak BG aja, tempat penjaringan juga dipikirkan, nggak usah khawatir gitu. Kebetulan kita lagi ada di sini jejak dewannya, gitu ya. Oke, ada lagi mau disampaikan? Mau say thank you juga boleh loh Mas. Ya, pokoknya saya mewakili masyarakat RW 5 khususnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Ya, oke, amin, Kemudian bagian amin. Pak Dewan dari fraksi PAN sama Golkar ini, Ji. Ya. Oke, baik. Mas Dewan, berarti perlu juga ngobrol ke masyarakat untuk bagaimana Kamtipmas ini selalu dijaga gitu ya, di harus sesi ini. ditegakkan Mumpung terus. iya, mumpung Jadi- Pak BG juga mendengar salah satu dari warga. Monggo silakan. Dari siapa? Oke, jadi gini, Ya. kita ini tidak bisa, walaupun teknologi sekarang sudah maju, terus semua hanya mengandalkan CCTV. Ya, tuh. Ronda tetap harus ada, Ya, siskampling ronda tetap ada. harus digalakkan. Betul. Jadi jangan tidurnya seolah-olah CCTV ini bisa mengatasi semua, kan tidak seperti itu. Jadi Oke. memang siskampling harus tetap ada. Jadikan CCTV ini hanya salah satu daya dukung, alat untuk mendukung nanti apabila akan atau sudah terjadi kejadian yang Kejadian. tidak kita inginkan. Gitu aja. Jadi tetap harus ada siskampling. Baik. Jadi rondo tetap nih Mas. Rondo Masih Terus, aktif kan di sini. begitu. Dumes CCTV terus rondone neng kamar dhewe-dhewe gitu boleh ya. Oke, baik. Monggo. Kan ya, terima kasih. Jadi dorongan dari pemerintah pusat juga bahwa sekarang itu kita memang harus menggiatkan terkait dengan pos ronda Oke. dan siskampling. Ini kan baru-baru ini banyak berita-berita beredar memang untuk bagaimana caranya supaya masyarakat itu tetap bisa menjadi satu. Kita juga akan mengusulkan mungkin ke Kota Yogyakarta nanti di Badan Kesatuan Bangsa ya, Bang Pol, ya. di Kesbangpol, Kesbangpol oke. itu untuk bagaimana caranya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Artinya memfasilitasi kan begitu terkait dengan pos kampling, pos ronda dan mungkin kegiatan lain yang sifatnya memang untuk hal yang positif di wilayah atau di kampung sekitar itu. Oke, baiklah. Jadi itu tadi Mbak, yang penting masyarakatnya itu bisa saling bersinergi.
bisa saling mengisi dan bisa saling menjaga. Ya, oke. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya guyub rukun ya. Ya, teknologi itu hanya membantu, yang Hanya pasti mendukung adalah saja. warga atau manusianya yang ada di sini Betul. sama-sama harus mengamankan dimanapun kampung Panjenengan. Cek, terima kasih Mas BG matur nuwun. Siap, terima kasih, Iya, Mbak. nanti saya sama Mas Dewan mau keliling ya, boleh ya di Makan sini bakmi. ya. Makan Oh iya, bakmi. Mbak Mi. Oke, baik. Bakmi Mbah Bud. Iya. Oke, baik. Pemirsa Anda bersama kami tetap di Jejak Dewan. Ya pemirsa, baru saja kita tadi jalan-jalan ya bersama dengan dua anggota Dewan kita Komisi A ya DPRD Kota Yogyakarta, bahkan ketemu dengan warga. Usulannya sih CCTV yang lebih memudahkan mereka supaya mereka bisa memantau kondisi keamanan yang ada di kampungnya. Dan mereka tuh bisa lihat sendiri gitu, jadi nggak usah tergantung dengan aparat kelurahan. Betul. Mas Dewan gimana ya, kira-kira itu bisa nggak di? Ya seharusnya bisa, karena ini dulu juga merupakan bagian dari usulan, Mbak. Oke. Jadi di periode yang kemarin itu memang ada usulan CCTV dari warga. Tapi melihat kemampuan keuangan daerah waktu itu, kita hanya bisa menganggarkan itu melalui kajian Bapeda juga. Per kelurahan itu kan 32. Ya. Coba bayangin kalau kelurahan itu ada 15 RW, kalau di Rejoinawan ini 13 RW. Oke. Jadi masih dapatlah satu RW itu ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Oke. Tapi kan seperti Kelurahan Sorosutan, 18 Banyak RW. banget. Oh, oke. Kalau cuma dapatnya 32 titik, bagiannya tentu satu RW Ada cuma dapat satu, ada yang dua. Iya, ada yang satu, ada yang 2. Nah, ini kalau tadi pas kebetulan sekali saya sama Sandra di Komisi A ini juga kemarin sempat mengusulkan kajian dulu di Bapeda supaya ada penambahan CCTV. Oke. Nah, dan tadi di Kampung Gedong Kuning ada usulan untuk penambahan CCTV karena barusan ada kejadian. Oke. Dan baik. Mas Sandra di tempat lain di luar Gedong Kuning ini juga usulannya sama Ya, ternyata. sama. Kayak gitu juga Mas? Iya, Ya, sama. ini malah dorong bareng-bareng. Kalau Mbak. kelurahan yang RW-RW-nya besar, Hmm. dengan CCTV yang kemarin sudah ada ya, itu satu RW cuma satu, Mbak. Kita memang harus lakukan penambahan, karena ini memang sangat membantu Ya, untuk betul. masyarakat. Oke. Tapi tentunya harus ada kajiannya dulu, kan begitu. dan kemampuan. Nah, Kemampuan kemampuan anggaran ya. fiskal lah, Iya. keuangan Oh, daerah. Oke. Tapi kalau dari apa namanya forecasting lah, Anda kan bisa lihat ya anggaran-anggaran dari Iya, iya. sekarang ini. Ya, mudah-mudahan 2026 bisa ya seperti yang tadi sudah Insya disampaikan Allah. ya. Maksimal di perubahan lah, Mbak. Oh, oke, masih ada perubahan ya. Oke. Yang seperti ini menjadi pembahasan bagi masyarakat. Kalau aspirasinya sampai ke tangan Dewan, kan pasti Dewan kemudian yang akan mengolah ya. Ya. Kalau orang Jawa bilang tuh dikiak-kiuke, ndi sing iso kira-kira dilebokke dan sebagainya ya, supaya warga ini juga menjadi terpenuhi kebutuhannya. Ya untungnya jaluknya emang CCTV. Betul. Jaluk liannya repot, Mbak. Kalau cuma minta CCTV aja nanti Oke. bisa kita kiuk lah. Ya. Oh, kami ini di Banggar juga di Ya. Badan Anggaran. Biasanya kami Oke. mendahulukan yang urgent dulu, Mbak. Oh, oke. Yang sangat Baik. dibutuhkan oleh masyarakat. Apa Ya. toh kan Ya. begitu. Nah, Dan kemudian ini terjangkau dengan kondisi anggaran kita. Ya, gitu ya. masih cukup lah. Oke. Insya Allah bisa lah, mampu lah Ya. kalau untuk penambahan. Ya, oke. Kalau secara keseluruhan di Kota Yogyakarta ini memang hal yang seperti ini memang dibutuhkan ya ternyata ya. Iya. Karena kan ya Jogja, Kota Jogja ini kan ibu kotanya lah istilahnya kalau di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi bagaimana kemudian menjadi Kamtipmas ini menjadi unsur yang sangat diperlukan atau dipentingkan. Oke, matur nuwun ya mengajak saya untuk keliling-keliling Iya. di Mau tak traktir Rejoinawan. bakmi tapi belum buka. Kayaknya berarti kalau ntar sore buka saya dibungkusin ya. Iya, boleh. Kirim ya ke rumah ya. Buset. Oke. Mas Mas terima kasih banyak. Iya. Pesannya untuk warga Jogja apa? Dari Mas Chandra dulu. Jadi pesan kami, kami ini kan juga mewakili dari masyarakat, Mbak. Ya. Pesan kami, apapun sekiranya yang dikeluhkan oleh masyarakat, kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk bisa diusulkan kepada kami, sehingga kami sendiri bisa menyampaikan kepada teman-teman di DPRD Oke. untuk menindaklanjuti apa yang sebetulnya menjadi keluhan di masyarakat. Oke. Nah, intinya kami siap untuk menerima segala aspirasi Oke. dari masyarakat di Kota Yogyakarta. Baiklah. Itu Mbak Indah. Semangat Mas Chandra. Iya. Monggo Mas Daru. Ya, kami sebenarnya juga ingin menyampaikan satu hal yang mungkin ini penting dan perlu diketahui oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Kami ini kan wakil rakyat, Mbak. Ya, anggota DPRD Kota Yogyakarta itu merupakan wakil rakyat, representasi dari rakyat, dan tadi sudah kita contohkan juga
kita mendengar langsung dari masyarakat, ketemu masyarakat, mintanya apa. Nah, kalau memang permintaan itu logis dan merupakan kebutuhan dasar untuk kepentingan masyarakat, insya Allah akan tetap kami perjuangkan. Tetapi melihat di nanti tahun 2026 ini ya, kita postur anggarannya seperti apa, kalau ada beberapa pembangunan atau usulan yang belum bisa terrealisasi ya kami dengan kerendahan hati mohon maaf. Bukan karena kami ini menghilangkan atau mengabaikan, tapi memang mementingkan, kami ini mendahulukan hal-hal yang tadi yang urgent dulu. Dan itu pelayanan dasar kepada masyarakat. Terutama sampah ini kan masih perlu anggaran besar. Tadi gencar-gencarnya Mas Jos ya sekarang ya. Baiklah. Ya. Apapun itu, terima kasih banyak sudah menerima kami teman-teman dari Jejak Dewan. Mudah-mudahan Jejak Dewan berikutnya tetap akan terus bisa kita siarkan supaya benar-benar bisa mempertemukan antara teman-teman di Dewan dan masyarakat. Semanwon, sukses selalu, semangat ya. Terima kasih. Saya pamitan ya. Semanwon Mas. Ya, terima kasih banyak. Halo Pak Daru, jare ameh ngobrol bareng terkait teratibu masyarakat. Kok aku malah ditinggal, malah jenengan ngobrol karo Mas Chandra. Ya wis, kapan-kapan kita lanjut ya, ngobrolin tentang teratibu masyarakat. Siap. Oke, 86 lanjut. Wah, Mas Dewan. Asanda, siap. Oh iki Mas. Acara apa ini Aren? Meh jane meh diskusi bareng tapi malah ditinggal. Dan sekondi? Terus kok ngomah terus mampir gitu loh. Kira sopo juga Mas Dewan. Jadi tentang teratibu lho Mas. Nanti kan di DPRD itu kan saya di Komisi A, membawahi Satpol PP, di mana itu kan juga tentang ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, neng Kampung Gendeng IP Mas. Sudah terbentuk FKPT? Sudah, dulu namanya Kampung Pasar Tertib. FKPT ya. Itu terus kita waktu tahun ini bentuk tahun 2021. Terus itu kita bikin program kaitannya dengan IMB. IMB. Ya, IMB itu dulu ditertibkan semua rencananya tertibkan tentang IMB itu. Nah, setelah itu tapi pemerintah nggak mendukung 100%. Jadi warga sudah pengurus sudah dibenturkan dengan warga untuk membuat IMB itu. Begitu ada yang mencoba bikin, ternyata bayarnya sama 100% bayarannya. Berarti FKPT sudah terbentuk di 2021 di Kampung Gendeng. Sudah dilantik. Sudah. Dan sudah bekerja, tetapi support dari pemerintah kurang. Iya, kurang. Tuh, jadi ini macet. Terus yang kedua lagi kemarin setelah itu macet karena sesuatu itu tadi, terus bikin di Meja ya, di daerah milik jalan. Milik jalan, oke. Itu lagi-lagi kita dibenturkan dengan wilayah seperti ini ya. Parkir di pinggir jalan itu akan ditertibkan, tetapi kita sudah lapor ke Satpol PP dan pemerintah setempat, ternyata itu bisanya seharusnya harus apa itu namanya wilayah dulu yang menyelesaikan. Jadi sana itu datang sudah mateng. Lucu tuh. Iya sih, raiso, tetap intinya ya daripada dibetur ke dua permasalahan ya terus sekarang vakum gitu. Berarti malah sudah membuat dua program. Yang pertama tentang IMB, saya dari PBG Mas. Perizinan bangunan gedung. Yang kedua tentang Darmisa itu. Memang itu mulai kapan ganti nama itu? Sudah beberapa tahun yang lalu malah. Lah jangan 2021. Nah, memang Mas ya FKPT itu kan dinamikanya memang seolah-olah dibenturkan dengan masyarakat. Dengan tetangga sendiri. Padahal harusnya FKPT itu kan kepanjangan tangan dari Pol PP. Kepanjangan tangan dari mitra kami di DPRD. Nah, maka dari itu jenengan pas iki ndelalah cerita tentang teratibu masyarakat ngene. Dadi pengurus Mas tapi lali nganti wis seragame sono. Isih urin kae KTB. Pasar tertib. Nah, berarti solusi dari FKPT Kampung Gendeng apa? Gendeng. Bukan Gendeng ya? Oh, betul. Beda ya. Nah, itu apa Mas sebenarnya yang dipinginkan, yang diharapkan? Yang dipinginkan ya kalau misalnya membentuk sesuatu ya lembaga tingkat wilayah itu pemerintah itu hadir dalam artian ya mengasih spot. Anggaran baik itu harusnya ada. Jadi seperti tadi itu ada yang bikin ternyata sama ya bikin IMB lewat
panca tertib maupun tidak itu sama. Tidak ada bedanya malah. Tidak ada bedanya. Jadi seharusnya paling enggak kan ada potongan berapa persen. Jadi warga itu lewat KTP cepet itu. Tapi ternyata sama aja biayanya. Paling tidak ada spot itulah. Berarti dari Pak Andang sendiri pengennya ya nek pemerintah membentuk lembaga itu yang mbok yo diopeni. Ya, atau betul, nggih. ojo seneng gawe tapi ora gelem ngopeni ya. Ditinggal. Contohnya ya FKPT, terus kampung menari. Banyak ya Mas lembaga-lembaga. Kampung menari masih mending ada program. Cuman kebanyakan kan pemerintah kerap gawe tapi jarang ya yang sering itu ya pemerintah daerah itu bikin sesuatu. Termasuk yang FKPT ini kalau bisa disupport bab anggarannya itu ya biar ya tambah maksimal, tambah efektif dan kehadiran FKPT juga maksimal. Ya siap Pak Andang, nanti biar tak sampaikan atau kami kan di DPRD fungsinya. Pas komisi ini ya? Pas komisi A adalah, aniku kan akhirat, rano duitnya. Siap. Ya nanti kami tampung Mas ya. Kebetulan fungsi DPRD kan fungsi legislasi di mana nanti apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, aspirasinya masyarakat, Pak Andang di sini mewakili FKPT Kampung Gendeng bisa kami bawa dan syukur-syukur saat rapat dengan Satpol PP mitra kami bisa push agar apa? Agar support anggaran ini bisa maksimal dan masyarakat itu kan jadi kena manfaat. Ya gitu Pak Andang, nanti kami siap, kami tampung. Nanti mau diingatkan japri mawon. Oke Mas. Biasane, oke. Ya, tapi siap. Maaf iki kon nang pos rondo mana? Rawuh. Oke nang omahku yo. Oh, boleh. Oh, tak gawe wedang. Goreng apa? Pisang. Oke, siap. Ayo. Siap. Ya pemirsa, setiap kehilangan itu menyisakan kesedihan. Siapa sih yang nggak sedih ketika barang yang berharga itu hilang, dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu yang namanya Kamtipmas menjadi sesuatu yang wajib sama-sama kita perhatikan, khususnya masyarakat yang ada dimanapun Anda berada. Kebetulan kali ini saya sedang ada di Gedong Kuning, Rajawinangun, Kota Gede gitu ya, Yogyakarta. Saya sudah ngobrol sama salah satu warga yang ada di sini, bagaimana kejadiannya, bagaimana proses kehilangan, sudah lapor kemana dan sebagainya. Tapi hari ini Jejak Dewan mempertemukan masyarakat bersama dengan anggota Dewan kita. Komisi A yang hadir di sini, Mas Daru dan juga Mas Chandra Akbar tadi sudah bicara. Dan insya Allah mudah-mudahan keinginan mereka untuk menambah CCTV di RW yang ada di sini, kelurahan di sini, kecamatan di sini bisa benar-benar terwujud nyata. Mudah-mudahan acara ini selalu bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda. Untuk itu ikuti selalu Jejak Dewan, persembahan DPRD Kota Yogyakarta. Saya Indah Ardina pamit ya. Next kita kembali bersua di episode berikutnya. Tetap semangat. Dadah.